Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Juna Mahakarya, channel yang membahas seputar keris-keris kemardikan, channel yang juga menerima pemesanan keris-keris kemardikan. Baik, sebelum saya memulai sedikit penjelasan dari subscriber yang pernah menanyakan untuk meminta saya menjelaskan atau memberikan sebuah gambaran tentang bilah keris atau penjelasan singkat bagian-bagian yang ada pada keris atau ritikan keris. Jadi sebelum saya memulai penjelasan itu, untuk para subscriber terima kasih sudah mensupport channel ini. Kemudian untuk yang belum subscribe, silakan bantu subscribe agar channel ini terus berkembang dan tetap memberikan sebuah wawasan dan edukasi kepada pecinta Tosan Aji. Baik, bismillah, kita mulai berbicara tentang sebuah keris. Maka kita akan berbicara tentang besi atau tempahan besi yang ditempa dari sekian lipatan kemudian menjadi sebuah keris. Dalam keris itu saya memberikan sebuah definisi, ada dua bagian. Yang pertama itu adalah bagian pesi atau pesi keris. Pesi keris itu adalah gagang ya, yang biasa kita ada di bawahnya. Mungkin saya akan ambilkan satu keris yang belum selesai untuk jadikan sebuah gambaran biar mudah untuk dipahami. Baik, yang pertama adalah bagian pesi. Pesi itu kita gambar, pesi itu adalah seperti ini ya. Ini pegangan ini yang ada pada keris itu, keris ini disebut dengan pesi. Jadi pesi itu adalah bagian bawah dari sebuah keris. Bagian bawah dari sebuah keris. Jadi ini adalah pesi. Ini yang dikatakan pesi. Yang kemudian pesi ini biasanya masuk ke dalam hulu atau pegangan kayu pada warangka. Handle ya, handle keris. Ini biasanya. Jadi bagian bawah yang ada pada sebelah keris ini disebut dengan pesi. Dan ini biasanya ada atau masuk pada handle keris atau handle warangka ya. Jadi itu adalah bagian yang pertama dan itu pasti ada. Setiap keris itu pasti mempunyai yang namanya pesi. Kemudian di bagian yang kedua itu adalah ganja dan bilah keris. Seperti apa ganja, seperti apa keris gitu ya. Maka saya memberikan sebuah penjelasan. Ganja, kita mulai dari ganja keris. Ganja itu adalah merupakan bagian dari bilah keris. Bagian dari bilah keris. Mungkinkah ada keris yang tanpa ganja? Mungkin bisa jadi ada dan bisa juga tidak ada. Tapi selama ini yang saya buat, yang saya terima pesanan pasti seluruhnya itu meliputi pesi, ganja dan bagian bilahnya yang disebut dengan keris. Jadi ganja itu adalah bagian bagian bawah dari bilah keris yang letaknya di atas pesi. Bagian bawah bilah keris yang letaknya ada di atasnya pesi. Jadi kalau ini adalah pesi, maka di atasnya ini adalah ganja. Jadi itu adalah ganja. Ganja ini merupakan alas dasar dari bilah keris atau badan keris. Jadi alasnya. Jadi ini menjadi tumpuan dari sebuah bilah. Alas dasarnya. Setelah pesi ada ganja. Dan ini
biasanya pada ganja itu ada ricikan-ricikan tertentu yang nantinya akan memberikan sebuah nama pada bilah keris tersebut. Karena sering saya sampaikan bahwa dari masing-masing keris itu mempunyai ricikan yang berbeda. Jadi meskipun di ganjanya nanti ada ricikan griningnya dan semacamnya, itu akan membedakan yang namanya dapur keris. Kemudian selanjutnya adalah setelah kita bahas tentang besi kemudian ganja, kita akan membahas bagian-bagian yang ada pada sebilah keris, baik itu mulai dari gandinya, kemudian kembang kacangnya, kemudian juga jalen, kemudian juga ada lembah gajah, kemudian ada pajetan, kemudian juga ada tikal alis, kemudian sogokan dan semacamnya. Kita akan mulai bahas itu satu persatu. Kita bahas dari yang pertama, itu adalah gandi. Gandi ya, gandi itu bisa diartikan sebagai bagian posisinya itu ada di depan keris. Bentar, saya ambilkan lagi satu contoh bilah keris ya yang sudah jadi biar mudah untuk dipahami. Kita mau bentar, saya kasih dulu ya. Ini adalah pesanan semua, jadi maaf tidak bisa saya review tanpa seizin mereka dulu. Ini saya ambil yang masih belum lengkap, masih belum ada bilah, masih belum ada warangkanya. Baik, penikmat Tosanaji dan para sahabat-sahabat subscriber semuanya, kita bahas dari gandinya ya. Gandi itu adalah bagian muka atau wajah dari bilah keris. Jadi kalau muka itu berarti ada di bagian depan. Jadi itu adalah mukanya keris, bagiannya terletak di muka. Di mana letaknya? Kita lihat di sini. Bagian depannya keris, bagian mukanya itu adalah di sini. Ini disebut dengan gandi. Bagian depan yang ada pada bilah keris, dan itu biasanya tepat berada di atas yang namanya sirah cecak. Sirah cecaknya ganja ya, ganjo ini ada ganjanya. Ini adalah sirah cecak. Bagian ini adalah sirah cecak. Kemudian yang di atasnya ini adalah gandi. Itu adalah bagian yang pertama, gandi keris. Kemudian gandi ini bisa terbagi menjadi beberapa jenis. Ada gandi polos, kemudian ada gandi yang diukir atau dikinata, kemudian ada juga gandi yang berisi kembang kacang, sekar kacang, kembang kacang. Kalau di sini masih belum ada kembang kacangnya ya, karena ini bukan keris, tapi ini keris mangkurat. Ciri-cirinya berbeda dari keris-keris yang lain. Jadi di sini nggak ada kembang kacangnya. Kemudian untuk yang ada kembang kacangnya adalah di sini. Kembang kacang di situ merupakan bagian kedua setelah gandi ya, mohon maaf sendawa. Bagian kedua setelah gandi itu ada kembang kacang. Kembang kacang itu biasanya berbentuk seperti belalai gajah. Seperti apa? Seperti ini. Nah, ini yang melengkung seperti ini disebut dengan kembang kacang. Oke. Kemudian selanjutnya adalah lembah gajah. Lembah gajah di situ adalah berbentuk tonjolan runcing, biasanya terdapat di bagian depan gandi.
tonjolan yang meruncing yang ada di bagian gandi itu disebut dengan lembah gajah. Seperti apa lembah gajah? Lembah gajah itu juga dibagi dua ya, ada yang lembah gajahnya satu, kemudian ada lembah gajahnya yang dua. Jadi lembah gajah di sini adalah ini, ada di sini, ini ya. Ini bagian yang menonjol, yang ada di bagian gandi, yang menonjol ke depan, runcing. Ini disebut dengan lembah gajah. Oke, jadi sudah kita bisa pahami ya bagian-bagian dari keris. Yang pertama itu adalah pesi, kemudian ganja, kemudian ada gandi, kemudian ada kembang kacang, kemudian juga ada yang namanya lembah gajah. Kemudian selanjutnya itu ada istilah yang namanya pajetan. Apa itu pajetan? Jadi kalau kita sudah paham tentang keris, mungkin kita tidak perlu bertanya lagi tentang apa itu pajetan, tentang sebuah ricikan-ricikan keris. Tapi untuk yang masih pemula, untuk yang masih baru belajar tentang keris, jadi perlulah kiranya kita sebagai orang yang mungkin dianggap bisa menjelaskan untuk memberikan sebuah penjelasan. Sekarang adalah pajetan. Pajetan itu disebut juga dengan istilahnya belumbungan kalau tidak salah, belumbangan ya, belumbangan merupakan bagian keris yang berupa cekungan atau lekukan, cekungan atau lekukan yang terdapat di tengah bilah bagian bawah. Jadi cekungan atau lekukan yang terdapat di bagian tengah bawah bilah itu disebut dengan pajetan. Dan tidak semua keris ada pajetannya, karena masing-masing keris sudah punya nama masing-masing sesuai dengan ricikan masing-masing. Jadi yang dimaksud dengan pajetan di sini ada di sini. Ini pajetan kembar ya, karena ini dapurnya adalah Karno Tinanding Sepang ya. Jadi pajetannya ada dua, depan dan belakang. Kita ambil satunya lagi. Dapur Mangkurat. Di sini ada istilahnya pajetan. Di sini. Ini pajetan. Dan pajetan ini biasanya ada di bagian depan dan bagian belakang. Jadi bolak-balik pasti ada yang namanya pajetan. Jadi pajetan itu adalah bagian cekungan atau lekukan yang ada di tengah bilah bagian bawah. Di atasnya ganja atau di belakangnya gandi. Seperti ini. Ini kan tepat berada di atasnya bilah. Di atasnya ganja ya, maaf. Di atasnya ganja, kemudian ada di belakangnya gandi. Ini adalah pajetan. Oke, kemudian yang kedua, yang selanjutnya itu ada yang namanya tikel alis. Ya, tikel alis. Tikel alis itu juga merupakan bagian dari bilah keris ya, bagian dari ricikan-ricikan yang ada pada si bilah keris. Dan tidak semua keris mempunyai yang namanya tikel alis. Apa itu tikel alis? Jadi tikel alis di situ adalah ada yang menyebutnya sebagai wideng apa wedeng gitu ya. Saya juga wideng, tapi kalau yang saya ngerti adalah cuma tikel alis. Karena tikel alis itu bagian keris yang berupa alur cekungan yang melengkung seperti alis. Dimulai dari bagian atas gandi melengkung ke atas sekitar 4 cm. Jadi bagian cekung yang melengkung sini ya. Bagian cekungan yang melengkung seperti alis. Seperti ini kan, alis seperti ini. Jadi ini ya cekungan di sini. Bentar. Enggak kelihatan ya. Ini bagian cekungan di sini yang turun ke bawah, kemudian melengkung ke sini. Itu disebut dengan tikel alis. Itu adalah ricikan-ricikan yang ada. Salah satunya adalah tikel alis. Kemudian selanjutnya
itu ada istilahnya sogokan. Apa itu sogokan? Kita jelaskan. Sogokan itu adalah bagian keris yang berbentuk cekung menyogok ke atas. Bagian cekung yang menyogok ke atas, dan biasanya merupakan terusan dari bagian pajetan ya. Jadi ada pajetan dan cekungan yang menyogok ke atas, itu disebut dengan istilahnya dengan sogokan atau sogokan. Dan sogokan itu biasanya ada sogokan bagian depan, ada sogokan bagian belakang, dan itu disebut biasa dikenal dengan sogokan rangkap depan belakang, karena jumlah sogokannya ada 2, mulai dari yang lurus ke atas, cekungan yang berbentuk ke atas, di atasnya pajetan, itu disebut dengan sogokan. Kemudian sogokan ini juga berada di samping serawean. Serawean nanti kita jelaskan apa itu serawean. Tapi serawean itu juga bagian dari keris, dan itu ada sogokan itu ada di samping serawean. Di samping ada di atasnya pajetan sebagai terusannya, juga ada di samping serawean, juga ada di sampingnya tikal alis. Itu yang saya pahami. Ini di sini pajetan, jadi yang lurus ke atas ini adalah sogokan. Di sini ada tikal alis, yang ada di samping tikal alis ini kan posisinya ada di sampingnya tikal alis, dan juga ada di sampingnya serawean. Serawean itu adalah di sini ada. Nah, ini adalah serawean. Serawean ini saya jelaskan adalah merupakan permukaan yang melandai, tetapi permukaannya itu tidak datar tetapi melekung. Ada lekungan, cekung ya. Cekung terletak di bagian bilah bawah agak ke belakang. Ada di bagian bawah bilah, cekungan yang lurus ke atas ada di bagian belakang. Di sini belakang ya, di sini depan, di sini belakang. Di sini. Ini. Nah, ini adalah serawean. Bagian cekungan yang ada di bagian belakang. Nih. Di sampingnya pajetan. Itu disebut dengan serawean. Kemudian selanjutnya adalah gerining. Gerining itu merupakan bagian keris di tepi punggung bilah keris sebagai pangkal. Gerining ini kita gambarkan semacam menyerupai gerigi atau bagian ujung yang runcing. Gerining. Di sini ada geriningan. Bagian ujung yang runcing. Di sini ada geriningan ya. Di sini bagian ujung yang runcing. Ini adalah geriningan. Di geriningan di sini ini nanti ada dibagi juga beberapa bagian, tidak seluruhnya yang berbentuk geligir di sini itu adalah gerining. Cuma secara umum mereka banyak yang mengatakan geriningan itu gerining lengkap, berarti geriningannya adalah dari sini sampai sini. Ini adalah geriningan lengkap. Sebenarnya kalau kita pelajari lagi bahwa di geriningan itu masih dibagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama mungkin adalah ripandan, kemudian ada tungkakan, kemudian ada ronda dan semacamnya. Mungkin di sesi selanjutnya saya akan jelaskan itu, karena sekarang kita jelaskan bagian-bagian utama saja dulu. Kemudian ada istilahnya pudak stegal. Pudak stegal ini biasanya ada di atasnya gandhi depan, kemudian juga ada di samping belakang bilah, dan ini tonjolannya biasanya agak runcing ke atas. Seperti bentar
waktunya ada. Ini ada pudak setegalnya ya. Jadi pudak setegal itu terletak pada tepi bilahnya, bagian tepi bilah, di atasnya kembang kacang. Di sini ada. Nah, ini. Jadi ini yang meruncing seperti ini disebut dengan istilahnya pudak setegal. Ya, ini adalah pudak setegal, tonjolan yang runcing ke atas pada tepi bilah keris. Tepi bilah keris, tepi depan dan tepi belakang ini ada tonjolan yang melengkung seperti ini, seperti bulan separuh. Ini disebut dengan pudak setegal. Kemudian selanjutnya kita mengenal juga sering dikatakan sebagai kruing. Kruing itu saya berikan sebuah pengertian cekungan yang ada di permukaan bilah, dan biasanya sampai kepada ujung bilah keris. Itu kruing, cekungan yang ada di bagian keris ya, dan itu ada di tengah-tengah bilah biasanya, ada sisi depan dan sisi belakang seperti ini. Jadi di tengah-tengah di sini atas dan bawah ini cekungan yang mengarah ke ujung bilah itu disebut dengan kruing. Ini istilahnya adalah kruing. Jadi cekungan yang ada di bagian bilah yang mengarah ke ujung bilah itu disebut dengan kruing. Kemudian juga setelah kruing ada yang namanya lislisan. Lislisan itu adalah batas sepanjang bilah dari kembang kacang ke ujung bilah. Jadi antara lislisan dan gusen ini letaknya itu berdekatan ya. Jadi kalau gusen itu, kalau lislisan itu adalah pembatas dari kruing, jadi ada batasnya ini ya, seperti ini yang saya jelaskan tadi. Bagian dalam ini pembatasnya, ini batas utama dari kruing, ini disebut dengan lislisan. Kemudian bagian sini ini setelah pembatas itu disebut dengan gusen. Sehingga bagian tepi di sini, batas di sini antara garis luar dan garis tengah, pembatas dari kruing itu disebut dengan lislisan dan gusen. Jadi kalau lislisan itu adalah garis pembatas bagian dalam, kemudian kalau gusen itu adalah bagian luarnya. Sini sudah tampak. Seperti itu. Jadi itulah beberapa bagian dari sebuah ricikan keris, sehingga sehingga kita kedepannya tidak lagi salah dalam menamai sebuah keris. Sehingga saya perlu ingatkan kembali bahwa di setiap ricikan yang ada pada bilah keris itu membedakan nama dapur dari bilah keris tersebut. Karena masih banyak ya sekarang itu luk 13 misalnya, itu banyak orang mengatakan sangkelat. Padahal tidak seluruhnya keris yang bereluk 13 itu adalah sangkelat. Kita lihat dulu ricikannya yang ada pada bagian bilahnya, baru kita bisa menyimpulkan bahwa itu adalah sangkelat. Karena luk 13 itu bukan hanya sangkelat, tetapi juga ada parung sari dan semacamnya.
Jadi mungkin hanya itu beberapa penjelasan dari saya mengenai tentang bagian-bagian keris, bagian utama, kemudian sebagian dicikan-dicikan keris yang sudah saya jelaskan, dan mungkin itu akan menambah wawasan bagi kita semua untuk mengenal dicikan-dicikan keris. Dan juga perlu diketahui untuk seluruh pecinta Tosanaji, para sahabat channel Juna Mahakarya, perlu diketahui juga bahwa keris Juna Mahakarya menerima pemesanan keris baik itu garapan biasa atau garapan souvenir yang sering bisa disebut dengan garapan kodin ya, kodin souvenir, sampai ke garapan yang halus. Jadi tingkat kehalusannya bisa terserah pemesan, mau yang garapannya halus saja atau mau halus keseluruhan, baik itu dari halus pamornya, kemudian juga halus dari garapan bilahnya. Jadi itu saja penyampaian kali ini. Dan juga perlu saya ingatkan kembali untuk para pemesan yang ingin memesan keris kemerdekaan, perlu diketahui bahwa Juna Mahakarya hanya punya satu akun, yaitu dengan akun Juna Mahakarya. Juna Mahakarya itu terhubung pada 3 sosial media, IG, kemudian ada Facebook, kemudian ada YouTube. Itu adalah akun resmi dari Juna Mahakarya. Kemudian untuk nomor WA-nya itu ada di bawah ini, 0878 80 20 6434. Itu hanya nomor saya. Jadi selain nomor itu, segala bentuk pemesanan keris selain pada nomor itu bukan tanggung jawab dari JMK. Dan juga perlu diketahui bahwa nomor rekening JMK itu hanya ada satu, Bank Mandiri atas nama Junaidi. Itu saja. Jadi sekian, terima kasih. Apabila ada penjelasan yang kurang tepat, mohon untuk diperbaiki, diberikan sebuah kritikan, paparan, penjelasan yang lebih jelas lagi di kolom komentar. Terima kasih. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.